Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali berkumpul di dalam komsel besar ke-135. Tuhan sungguh baik, Dia mengumpulkan kita malam hari ini untuk menyatukan setiap hati kita, untuk datang memuji, menyembah Dia, mendengar setiap firman-Nya. Kemudian kita akan berdoa bersama. Mari sahabat yang terkasih, sebelum memulai komsel ini, kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih karena malam hari ini Engkau yang mengetuk setiap hati kami untuk bersama-sama berkumpul di dalam ruang Zoom ini untuk mengikuti komsel besar ke-135 malam hari ini. Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah kami, penuhi setiap hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Bantu kami agar kami semakin merasakan bahwa Engkau hadir di tengah kami, merasakan pelukan hangat-Mu malam hari ini. Kami mau serahkan roh, tubuh, dan jiwa kami. Kuasai setiap kami. Kuasai setiap peralatan yang kami gunakan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau yang hadir malam hari ini menguatkan setiap manusia roh kami untuk terus berkobar-kobar mencintai Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Mari Engkau yang terus persatukan hati kami. Kami mau satukan setiap hati kami Tuhan. Ikat erat dengan rantai cinta-Mu, agar malam hari ini kami semua boleh datang ke hadapan-Mu, menimba kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Beracaralah Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat yang terkasih, kita mau percaya bahwa kasih Allah sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dia Bapa yang sungguh baik. Dia menyerahkan anaknya yang mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Kita mau naikkan syukur kita karena kasih setianya yang tidak pernah terlambat di dalam setiap kita. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa pujian ini bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan
akan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Benar sahabat terkasih, sepanjang hidup kita mau menyembah Dia karena kasih-Nya yang tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kita. Mari malam hari ini kita mau terus lihat bahwa kasih-Nya itu tidak pernah jauh dari hidup kita. Dengan darah-Nya yang mahal, Dia telah menjadi juru selamat bagi setiap kita. Mari di sepanjang sisa kehidupan kita mau menyenangkan Dia, karena kasih-Nya itu sungguh besar bagi setiap kita, dan darah-Nya yang tercurah itu sungguh mahal untuk menebus Anda dan saya. Mari kita mau bawa pujian ini, kita mau naikkan syukur kita, karena terlalu besar kasih Allah bagi setiap kita, sehingga Ia mengorbankan dirinya bagi kita semua. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh terlalu mahal darah-Nya yang tercurah bagi setiap kita. Tapi kita mau merasakan kasih-Nya yang sungguh indah, hati-Nya yang sungguh mulia itu. Mari sahabat terkasih, kita mau terus merasakan
bahwa pengorbanannya di kayu salib itu merupakan karya terbesar di dalam hidup kita. Dia adalah harta yang paling tak ternilai di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau terus naikkan hati kita. Kita mau terus bersyukur, kita mau puji Dia. Karena karya terbesar yang Dia lakukan itu adalah karya terbesar yang pernah dilakukan seorang manusia di atas bumi ini. Menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Mari kita bawa pujian ini bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sahabat terkasih, seperti apakah harta yang saat ini engkau miliki? Begitu banyakkah benda yang engkau miliki? Begitu tinggikah kedudukan yang engkau saat ini alami? Semuanya tidak berarti tanpa pengorbanan Dia di atas kayu salib yang menyelamatkan Anda dan saya. Mari malam hari ini kita kembali menyadari bahwa kasih yang luar biasa yang Yesus lakukan itu sungguh berharga di dalam setiap kehidupan kita. Pengorbanannya tidak sia-sia. Dia membuat kita semua menjadi anak-anak yang berharga. Kita semua boleh ditebus atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita mau lakukan lagu ini sekali lagi. Kita katakan bahwa karya terbesar yang Dia lakukan di dalam hidup kita sungguh mulia, dan itu kita hargai dan kita kagumi sepanjang kehidupan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Yesus, Engkau kami kagumi karena karya terbesar yang Engkau lakukan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang berharga itu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Mari sahabat terkasih, kita mau sembah Dia, Yesus yang telah mati bagi kita, Yesus yang telah menyelamatkan jiwa kita, Dia yang mengangkat kita menjadi anak kebanggaannya, Dia yang menaruh terus damai sejahtera di dalam setiap hati kita. Mari kita mau sembah Dia, karena Dia sungguh Allah yang hidup. Dia Allah yang mengerti setiap isi hati kita. Kita mau naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini bersama-sama. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Baginya sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
Ia mengaruniakan saat ini damai sejahtera di dalam hatimu. Ia menambahkan kekuatan baru bagi engkau. Ramanasya. Ia yang saat ini memegang hatimu. Ia yang saat ini membalut hatimu dengan kasih-Nya yang begitu besar. Ia yang saat ini membuat hatimu cemerlang di hadapan-Nya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terus rasakan urapan-Nya saat ini mengalir bagi kita pribadi lepas pribadi. Rasakan kekuatan baru yang saat ini Ia tambahkan bagi setiap kita. Rasakan saat ini Ia yang menambahkan minyak di dalam hatimu sehingga rohmu berkobar-kobar di dalam Dia. Semakin mencintai Dia, semakin memuji dan menghormati Dia. Raja di atas segala raja, penebus kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk urapan baru yang Kau berikan malam hari ini bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih mengangkat setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang berharga. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. We thank you Lord untuk malam hari ini. Mari sahabat terkasih, kita mau siapkan hati kita. Kita mau terus ada di dalam hadirat-Nya. Kita mau terus nikmati bahwa kita mau membuka hati dan jiwa kita untuk menerima firman yang akan ditaburkan malam hari ini. Ya Allah Roh Kudus yang akan menyingkapkan semua yang terselubung. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan
hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung ya Bapa, agar supaya kami mengerti firman yang akan ditaburkan oleh Pak Paulus malam hari ini bagi setiap kami. Urapi, kuduskan dia Tuhan, agar supaya setiap firman yang disampaikan sungguh berasal daripada-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, siap mendengarkan Engkau. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Suster, mohon disiapkan Yohanes 15 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu, apa yang dirasakan waktu kita memuji menyembah Tuhan? Ada yang merasakan hadirat Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Tema kita pada malam hari ini saya beri judul Misteri di Kolam Bethesda. Bapak Ibu sudah ketemu Injil Yohanes? Kalau sudah, mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah masuk ke dalam hadirat-Mu. Di saat kami memuji menyembah-Mu, hadirat-Mu turun menaungi kami. Kami berada di dalam hadirat-Mu, seperti Musa yang berada di dalam hadirat-Mu dan dia mendengar suara-Mu. Pada malam hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Singkapkan misteri yang tersembunyi. Nyatakanlah kepada kami yang lapar dan haus akan Engkau. Kami percaya pada malam hari ini banyak jiwa akan dijamah oleh firman pada malam hari ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, Suster, saya ingat tema ini pernah saya bawakan 3 tahun yang lalu. Tepatnya 2021. Kalau yang sudah ikut cukup lama mungkin masih ingat. Oke, tapi saya melihat sekarang juga banyak yang baru. Jadi coba beri perhatian. Kita mau masuk pelan-pelan. Mungkin perikop ini Bapak Ibu sudah sering dengar. Tetapi firman Tuhan selalu baru. Dia akan berbicara kepada kita.
Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, Bapak Ibu. Di dalam Injil kita melihat banyak sekali misteri yang kalau tidak disingkapkan mungkin kita hanya membaca sekilas saja. Contoh, ketika Yesus dibaptis, kita sama-sama tahu dia masuk ke dalam air. Yang kita tahu adalah dia hanya masuk ke dalam air. Tetapi kita tidak tahu bahwa Yesus masuk ke dalam air untuk apa. Selain dia menenggelamkan seluruh dosa umat manusia ke dalam air, dia juga turun ke bawah air untuk menghancurkan kekuatan jahat yang ada di dalamnya. Dan Yesus keluar dari air sebagai pemenang. Dan ketika pada saat dia tergantung di kayu salib, yang minggu lalu pernah saya bahas, dia turun ke tempat penantian, dia juga tampil sebagai pemenang. Malam hari ini, apa yang mau disampaikan di dalam kisah di kolam Bethesda? Di dalam Alkitab kita melihat ada dua kolam. Yang pertama adalah Bethesda. Yang kedua adalah Siloam. Kolam Siloam, kalau Bapak Ibu masih ingat. Kolam Siloam adalah tempat orang buta disuruh oleh Yesus untuk membasuh matanya. Sesudah Yesus meludah ke tanah, mengaduk-aduk tanah, mengoleskan pada matanya, dan menyuruh orang itu pergi ke kolam Siloam. Itu ke kolam Siloam, ini kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ini bisa dilacak. Bisa dilacak dari sejarah dan ada tempatnya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Orang-orang sakit berkumpul di situ dan mereka menantikan suatu keajaiban, yaitu goncangan air pada kolam itu. Nah, kenapa kolam air itu bisa bergoncang? Kolam itu memang dibuat dan kemudian bisa dibuka semacam kerannya, diairi, dan semua air bisa berkumpul di sebuah tempat. Tetapi di kemudian hari mereka percaya bahwa yang membuat air itu bergoncang adalah karena ada malaikat. Nah, ayat keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan." Dia belum memanggil Tuhan, "Tuan." "Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Orang itu disembuhkan di kolam Bethesda. Sekarang Yesus berjumpa dia di bait Allah. Artinya bukan lagi di kolam itu. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bapak Ibu, saya sengaja membacakan full teks ini, perikop ini. Sekarang saya akan mulai menguraikan satu persatu. Sebab sewaktu-waktu, ayat keempat, turun malaikat Tuhan ke kolam itu menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Pertanyaan saya, apakah penyembuhan ini adalah penyembuhan ilahi? Kalau ini penyembuhan ilahi, ini sama sekali tidak melibatkan iman. Kalau ini adalah sebuah penyembuhan ilahi, kenapa orang harus berbondong-bondong saling mendahului untuk masuk ke kolam itu, dan siapa yang cepat, dia yang sembuh? Apakah ini penyembuhan ilahi? Kalau ini bukan penyembuhan ilahi, kenapa tercatat bahwa sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air? Nah, Bapak Ibu, malaikat Tuhan turun ke kolam itu adalah keyakinan mereka. Keyakinan orang-orang yang percaya akan kesembuhan itu dan yang menunggu di sana. Mereka percaya bahwa ada malaikat Tuhan yang turun. Kolam Bethesda ini adalah tempat penyembahan dewa kesembuhan bangsa Yunani. Kolam ini bukan tempat beribadah orang Yahudi. Dulu iya, tetapi kemudian kolam ini dipakai sebagai tempat untuk memuja, menyembah dewa penyembuh. Apakah iblis dapat menyembuhkan? Jawabannya iya. Iblis dapat menyembuhkan. Iblis dapat menyembuhkan orang, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan orang. Dia bisa sembuhkan Anda. Kalau tidak mungkin orang mau berbondong-bondong ke situ. Dan tidak mungkin ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit menunggu di situ. Bahkan setahun demi setahun tidak sembuh pun dia tetap mau menunggu. Kenapa? Karena dia melihat ada orang sembuh. Jadi kembali kepada pertanyaan saya, apakah iblis dapat menyembuhkan? Jawabannya dapat. Tetapi dia menyembuhkan tidak secara total, tuntas, dan membawa keselamatan jiwa. Itu pekerjaan iblis. Dia juga menunjukkan bahwa dia punya kuasa, dan memang iblis punya kuasa. Karena dia adalah roh. Tetapi dia tidak memiliki kuasa seperti Tuhan. Dia menyembuhkan tidak seperti Tuhan menyembuhkan Anda, tubuh dan jiwa Anda.
Tuhan menyembuhkan Anda sekaligus menyelamatkan jiwa Anda. Nah, mereka percaya di kolam Bethesda ada kesembuhan. Dan mereka percaya ada malaikat Tuhan yang mereka yakini. Padahal itu adalah bukan. Oke. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bapak Ibu coba bayangkan. Seseorang duduk di situ selama 38 tahun. Setiap saat melihat, menunggu, dan tidak kesampaian, tetapi dia tetap menunggu di situ. Dia mungkin melihat orang disembuhkan, tetapi dia sendiri tidak. 38 tahun. Bapak Ibu, ada yang sakit sampai 38 tahun? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Maukah engkau sembuh? Bapak Ibu, coba pikirkan kalimat ini. Maukah engkau sembuh? Anda lumpuh 38 tahun. Sekarang Yesus datang ke hadapan Anda bertanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia menjawab dengan detail. Dia tidak menjawab dia mau sembuh atau tidak. Tetapi dia mengatakan sesuatu alur SOP bagaimana cara dia sembuh. Kenapa? 38 tahun di situ. Israel diperbudak 400 tahun di Mesir. Keluar dari Mesir, pikiran dan hatinya masih seperti budak. 38 tahun orang ini hanya percaya yang bisa sembuh adalah melalui alur SOP begini. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Tidak mungkin Tuhan, karena anak saya begini, suami saya begini, istri saya begini, mereka sudah tidak bisa diubah. Tuhan bertanya, maukah engkau dipulihkan? Anda hanya menjawab, mau. Karena orang ini dia menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Yesus hanya dengan mengucapkan satu kalimat, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tanpa harus seseorang menurunkan dia di kolam itu, menunggu airnya goncang, dan kemudian dia orang pertama yang masuk. Bapak Ibu, mungkin Anda duduk saat ini sudah menunggu selama 38 tahun, atau 28 tahun, atau 18 tahun, atau 8 tahun. Anda sedang menunggu suatu penyembuhan, pemulihan. Tetapi Anda tidak menanti atau menunggu penyembuhan itu dari Tuhan. Yang Anda nantikan adalah sesuatu yang lain. Anda adalah orang yang duduk di kolam Bethesda itu. Orang lumpuh ini, Anda dan saya. Kita duduk di sana dan kita melihat, dan pikiran kita, mindset kita mulai terbentuk. Kesembuhan hanya bisa terjadi begini. Bapak Ibu, kenapa saya berani katakan kolam Bethesda adalah tempat penyembahan dewa, penyembuhan, bukan tempat ibadah orang Yahudi?
Di kolam Siloam, Yesus menyuruh orang buta itu pergi basuh dirimu di kolam Siloam. Di kolam Bethesda ini, Yesus langsung cut. Orang ini mau mencari air untuk sembuh. Tetapi Yesus sang air hidup datang kepada Anda. Tanpa Anda perlu lari ke air itu. Yang dikuasai oleh dewa penyembuh. Yesus sang sumber air hidup. Dia datang kepada Anda. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi orang itu menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, ia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu, kalau Yesus sanggup menyembuhkan Anda, berarti dia berkuasa atas seluruh hidup Anda. Artinya apa? Setiap perkataan selanjutnya yang dia ucapkan harus Anda dengarkan. Orang-orang Yahudi mengatakan tidak boleh mengangkat tilam. Tetapi Yesus menyembuhkan Anda. Dia berkuasa atas diri Anda. Dia berkuasa atas penyakit Anda, hidup Anda. Apa yang dia ucapkan harus Anda lakukan. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Orang ini 38 tahun di Bethesda. Sekarang dia telah sembuh dan dia boleh masuk ke dalam bait Allah. Orang buta, timpang dan sebagainya tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Sekarang orang ini lahir kembali dan dia masuk ke dalam bait Allah. Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Apa artinya kalimat terakhir? Yesus mengatakan kepada orang ini, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, jangan kembali lagi ke kolam Bethesda itu. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kolam Bethesda adalah tempat penyembahan berhala. Sekali-kali jangan kembali lagi ke sana. Yesus masuk ke dalam tempat pemujahan berhala untuk membawa orang ini keluar dari sana dan membawa dia kembali ke bait Allah. Yesus dibaptis, dia turun ke dalam air, dia mengikat kuasa yang ada di dalam air. Dia turun ke tempat penantian untuk membebaskan mereka yang ada di dalam pangkuan Abraham. Dia masuk ke tempat pemujaan berhala untuk menyelamatkan orang lumpuh ini. Kenapa? Karena Yesus tahu dia sudah 38 tahun. Coba kita lihat ayat ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat ke-6. Sebelum saya kembali ke ayat ke-6, saya mau selesaikan sedikit di sini. Ayat ke-15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Orang Yahudi tidak melihat karya pekerjaan Allah, tetapi melihat kesalahan orang.
Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tapi apa yang Yesus jawab? Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ketika Allah memulai kisah penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, di hari keenam dikatakan Allah sudah menyelesaikan segala pekerjaannya itu sempurna baik adanya. Karena pekerjaan Allah itu sudah selesai pada hari keenam, maka pada hari ketujuh Allah beristirahat. Hari ketujuh itulah disebut sebagai hari Sabat. Ini sudah pernah saya bawakan waktu rekoleksi tim. Hari ketujuh adalah hari Sabat. Ketika pada hari ketujuh Allah beristirahat. Kenapa Allah beristirahat? Karena semua pekerjaannya sudah selesai. Pertanyaannya, kenapa Yesus masih bekerja di hari Sabat? Karena banyak pekerjaan belum selesai. Orang lumpuh itu masih lumpuh, orang buta itu masih buta. Pekerjaan Allah belum selesai. Kenapa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Di awal penciptaan 6 hari itu sudah selesai. Hari ketujuh beristirahat. Sekarang Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Saya tidak mungkin tidak bekerja. Karena Bapakku masih bekerja. Kenapa Bapak masih bekerja? Dulu pekerjaan sudah selesai, tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, pekerjaan yang tadinya sudah rampung dan selesai itu terbengkalai. Sakit, penyakit, kematian, dan sebagainya, penderitaan itu muncul akibat dari manusia jatuh ke dalam dosa. Pekerjaan Allah belum selesai. Bapakku bekerja sampai sekarang, Yesus pun bekerja. Makanya Anda dan saya tetap harus bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bahkan itu di hari Sabat. Kenapa? Karena pekerjaan Allah belum selesai. Jadi, kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, kenapa dia melanggar hari Sabat? Dia tidak melanggar hari Sabat karena pekerjaan Allah belum selesai. Ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas apa itu kolam Bethesda. Kenapa orang pergi mencari ke kolam Bethesda? Karena orang melihat real penyembuhan ada di kolam Bethesda. Orang ke bait Allah mungkin tidak mengalami. Orang ke gereja tidak mengalami kesembuhan. Tetapi orang pergi ke dukun, ke orang pintar, orang melihat kesembuhan nyata. Meskipun 1000 orang pergi, tetapi ada satu yang sembuh, tetapi nyata ada yang sembuh. Orang ke gereja tidak. Sakit, pulang tetap sakit. Kenapa? Ini yang membuat orang-orang lari kepada orang pintar, kepada dukun, kepada penyembahan berhala. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kuasa Allah bekerja. Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu. Bapak Ibu, sekali lagi, mungkin Bapak Ibu sedang dalam kondisi yang sama seperti orang lumpuh itu. Anda sudah menunggu 38 tahun, tetapi Anda menunggu kesembuhan dari siapa? Anda berharap kepada siapa? Apakah Anda tahu bahwa Yesus mengatakan ia tahu? Ayat ke-6, Alkitab mencatat, ketika Yesus melihat Anda berbaring di sini saat ini,
Dia tahu. Dia tahu posisi Anda. Dia tahu betapa Anda menderita. Dia tahu segala-galanya. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bertanya kepada Anda, maukah engkau sembuh? Apa jawaban Anda? Tidak mudah Anda segera menjawab, Tuhan, aku mau sembuh. Kenapa? Anda sudah terlanjur menunggu proses yang lama. Dan Anda tahu bahwa kesembuhan itu tidak semudah ini. Dan Anda tidak sadar mungkin Yesus sanggup melakukan segala perkara tanpa harus melewati SOP yang begitu banyak. Pertanyaannya hanya satu. Yesus menantikan jawaban Anda. Maukah engkau sembuh? Bapak Ibu, maukah keluarga Anda sembuh? Maukah bisnis Anda sembuh? Maukah jiwa Anda sembuh? Bisnis saya hanya bisa sembuh kalau saya mendapat suntikan dana yang begitu besar dari seseorang. Anak saya hanya akan sembuh kalau mungkin dia bertemu dengan jodoh yang tepat. Itu SOP yang kamu susun. Yesus dapat memotong semua itu. Suami saya dapat kembali kalau dia mungkin mengalami sakit dan sebagainya. Kenapa? Karena Anda melihat orang lain seperti itu. Tetapi Yesus bertanya, maukah engkau sembuh saat ini juga tanpa harus melewati masuk ke dalam air, ngantri ke air, orang pertama yang masuk ke air dan menunggu goncangan air? Tidak perlu. Sang sumber air hidup datang kepada Anda tanpa Anda harus mencari air penyembuhan dari berhala itu, Bapak Ibu. Yesus masuk ke tempat penyembahan berhala karena ada Anda di situ, dan Dia membawa Anda keluar, memindahkan Anda ke bait Allah dan menjadikan Anda sebagai bait suci Roh Kudus. Bapak Ibu, malam hari ini siapa yang mau keluarganya disembuhkan, keluarganya dipulihkan? Malam ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa, kita mau rebut kembali posisi kita, tahta kita. Bapak Ibu percaya di setiap kita, teristimewa Anda yang sebagai kepala keluarga, kita memiliki tahta kita untuk menguasai keluarga kita. Anda sebagai orang tua, Anda memiliki tahta di alam roh untuk berkuasa atas keluarga kita. Tetapi karena Anda dan saya tidak qualified, jatuh ke dalam dosa, tidak memiliki api yang cukup, maka tahta kita, singgasana kita yang tadinya berkuasa atas keluarga kita, direbut oleh musuh. Sekarang, untuk kembali menguasai keluarga kita, kita harus merebut kembali tempat itu. Karena tempat itu adalah tempat kita. Di atas, di alam roh, bisnis kita juga punya tahta. Ketika kita melakukan bisnis dengan tidak benar dan sebagainya, tempat kita direbut oleh iblis. Sekarang kita harus kembali rebut kembali perkawinan kita dan sebagainya. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita angkat pujian ini, lagu penyembahan. Bapak Ibu, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya akan membawa kita masuk ke dalam hadirat. Kita akan menyembah Tuhan.
buka hatimu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia Angkat tanganmu. segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Nyanyikan dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Angkat tanganmu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
suaramu sembah Dia. Iranata Shandarada Urabanata Shandarada Shera Urabanata Shandarada Urabanata Shandarada Urabanata Shandarada Iranata Shandarada Shera. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembahlah Dia. Oh Rabanata Shandarada Shera. Oh Rabanata Shandarada. Bapak Ibu, bayangkan saat ini 38 tahun tahtamu, posisimu telah direbut oleh kuasa kegelapan. Keluargamu dihancurkan, sakit penyakit masuk ke dalam rumahmu. Saat ini Yesus datang membebaskan kita. Dia menempatkan kita kembali, menempati posisi kita. Bapak Ibu, bayangkan saat ini, imajinasikan ada sebuah tahta di atas keluarga Anda. Posisi itu adalah milik Anda, rebut kembali. Saat ini iblis sedang duduk di situ. Perintahkanlah di dalam nama Yesus Kristus, engkau kuasa kegelapan, engkau tidak berhak duduk di tempat itu, engkau tidak berhak duduk di posisi itu. Saat ini, pada malam hari ini, tahta itu di atas keluargaku itu
tahta itu aku rebut kembali di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau kuasa kegelapan yang menyerang keluargaku lewat sakit penyakit, aku perintahkan tidak ada sakit penyakit yang masuk ke dalam rumahku, yang masuk ke dalam keluargaku. Aku perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, aku perintahkan enyah di dalam nama Yesus Kristus. Aku rebut kembali posisi itu. Tahta itu milikku saat ini. Aku yang berkuasa atas keluargaku. Engkau tidak memiliki kuasa. Aku yang berkuasa atas anak-anakku. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Segala roh-roh pemberontakan yang menyerang anak-anakku, aku perintahkan enyah dalam nama Yesus Kristus. Aku perintahkan enyah dalam nama Yesus Kristus. Aku perintahkan enyah dalam nama Yesus Kristus. Roh-roh perpecahan yang telah disusun oleh iblis, roh-roh perpecahan yang menyerang keluargaku, saat ini aku telah rebut kembali. Aku hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Segala roh-roh yang mengintimidasi keluargaku, aku perintahkan, aku tolak, aku hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ora banata shanda dada baba nata sheda data. Ora banata shera nata sheda nata shanda data. Kira nata kira dada nata tata de 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 de. Ora baba baba nata de 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 de. Enyah segala kuasa kegelapan. Enyah segala kuasa kegelapan. Ora banata shanda da 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 da. Ora banata shede de 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 de. Ora banata shanda da 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 da. Ora banata shanda da 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 da. Terima kasih Tuhan. Ora banata shanda da 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 la 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 la. Ora banata shanda da 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 da. Ira nata shanda da da ba 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 da 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 nata she de 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 de. Ira nata shanda da da da. Ora ba nata shanda da da. Kami percaya saat ini Tuhan, kami menempati kembali posisi kami. Kami menjadi kepala atas keluarga kami. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat merebut posisi itu dari tangan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada roh perpecahan. Tidak ada roh pemberontakan di dalam rumah kami. Semua itu di bawah kuasa kami. Semua itu di bawah kuasa kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak kami akan dipulihkan satu persatu. Keluarga kami akan dipulihkan satu persatu. Mereka akan Engkau pakai Tuhan. Mereka akan Engkau pakai Tuhan. Perkatakan ini. Anak-anakku akan dipakai Tuhan. Anak-anakku akan dipakai Tuhan. Anak-anakku akan menjadi pelayan Tuhan. Anak-anakku akan melakukan pekerjaan Tuhan. Perkatakan keluar dari mulutmu. Perkatakan keluar dari mulutmu. Anak-anakku semuanya akan dipakai untuk memuliakan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Keluargaku diurapi. Keluargaku diurapi. Satu persatu diurapi. Tidak ada sakit penyakit dalam rumah kami. Tidak ada sakit penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus. Perkatakan di dalam nama Yesus. Perkatakan di dalam nama Yesus. Oh Rabana Tashera Nata Shandara Babara Nata Shera Nata.
Kira rada nata shera nata shandara babara nata. Ora banata she de 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 de. Ora banata shanda da 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 de 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 de. Ora banata shanda da 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 da. Ora banata shanda da da ba 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 da 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 da. Ora banata shanda da de sheda nata sheda nata. Ki de 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 banata shanda da da. Bagi yang mau mendoakan suaminya, perkatakan, Tuhan akan menjamah suamiku. Tuhan akan menjamah suamiku. Tuhan akan menjamah suamiku. Perkatakan dengan iman. Kuasa Tuhan akan menjamah suamiku. Dia yang sanggup mengeraskan hati Firaun. Dia yang sanggup melunakkan hati manusia. Dia sanggup mengubah hati suamimu. Perkatakan dengan iman saat ini, kuasa Tuhan menjamah suamiku. Kuasa Tuhan menjamah istriku. Kuasa Tuhan menjamah istriku. Kuasa Tuhan menjamah istriku. Segala ikatan kuasa kegelapan, segala kecanduan akan dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang rindu pasanganmu untuk melayani Tuhan, minta saat ini. Minta saat ini. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu keinginan hatimu. Dia tahu engkau yang lapar dan haus. Dia tahu engkau yang mencemaskan anak-anakmu. Serahkan kepada Tuhan. 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 Oh rabana tashanda da 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami telah merebut kembali posisi kami, tahta kami yang selama ini direbut oleh iblis sudah kami rebut kembali. Saat ini kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah api Roh-Mu membakar hati kami. Api Roh-Mu membakar hati kami. Bakar hati kami Tuhan. Hancurkan hati kami Tuhan. Hati kami hancur hanya untuk-Mu Tuhan. Hati kami hancur hanya untuk-Mu Tuhan.
Api rohmu membakar hati kami, menghanguskan hati kami. Biarlah hati kami dibangun kembali hanya untuk-Mu Tuhan. Hanya untuk-Mu Tuhan. Bapak Ibu, pertahankan posisimu. Jangan berikan celah kepada iblis untuk menguasai kembali. Keluargamu adalah milikmu, engkau berkuasa atas mereka. Selama Anda menempati posisimu, tidak ada kuasa apapun juga yang dapat merebut dari tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mau merebut kembali posisi kami di dalam pekerjaan, karya dan usaha kami. Yang selama ini mungkin posisi itu telah direbut oleh iblis, telah ditutup oleh awan-awan gelap. Pada malam hari ini kami merebut kembali posisi ini dengan kuasa nama Yesus Kristus. Segala pekerjaan kami, karya kami, usaha kami, bisnis kami ada di dalam tangan kami. Ada di dalam tangan kami. Ada di bawah kuasa-Mu. Ada di bawah kuasa. Ada di bawah kuasa Anak Allah yang Maha Tinggi. Kami mau singkirkan segala awan-awan gelap. Kami mau singkirkan segala penghalang-penghalang berkat kami. Kami mau singkirkan semua penghalang-penghalang berkat kami. Kami perintahkan enyah dari bisnis kami, dari usaha kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Segala penghalang-penghalang itu kami perintahkan enyah di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan terima berkat-berkat daripada-Mu. Kami akan terima berkat-berkat surgawi. Kami akan terima segala kebaikan daripada-Mu. Tidak ada serangan dari musuh. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan, secara khusus kami mau berdoa buat seluruh pelayanan kami, juga buat para pelayan-pelayan-Mu. Biarlah api Roh Kudus-Mu selalu membakar hati kami, membakar hati pelayan-pelayan-Mu. Biarlah mereka mulai merebut kembali posisi mereka sebagai gembala-gembala kecil yang Engkau serahkan tugas untuk menggembalakan domba-domba kecil-Mu Tuhan. Engkau yang dipercaya Tuhan untuk menggembalakan kawanan kecil. Rebut kembali mereka. Rebut kembali mereka dari tangan iblis. Rebut kembali mereka dari tangan iblis. Rabanata shanda da da babanata she de 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 la la da 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 da. Rabanata shanda da 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 de 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 la 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 da da da. Rabanata shanda da 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 she de 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 la la. Api Roh-Mu membakar hati kami Tuhan. Api Roh Kudus-Mu membakar hati kami Tuhan. Api Roh Kudus-Mu membakar hati kami Tuhan. Membakar hati kami Tuhan. Hanguskan hati kami Tuhan. Hanguskan hati kami Tuhan. Rabanata
Nata Shandada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan api Roh-Mu padam Tuhan. Biarlah api-Mu terus menyala. Biarlah api-Mu senantiasa menghanguskan hati kami, membakar hati kami, membakar hati kami. Shanda da 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 nata she de 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 baba da nata shanda da. Ora ba nata shanda da nata she da da. Nikmati hadirat ini, nikmati hadirat ini. Sembah Dia, sembah Dia. Oh Shanda da 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 da, oh Shanda da ba da nata shera, shera nata Shanda da 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 da. Nata Shanda da da ba ba da nata shera. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami masuk ke alam roh. Kami masuk ke alam roh saat ini Tuhan. Roh-Mu menaungi kami. Betapa indahnya Tuhan. Betapa indahnya malam ini. Tidak bisa ditukar oleh apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima segala kebaikan daripada-Mu. Amin. Kami terima kesembuhan. Amin. Kami terima pemulihan. Amin. Kami terima damai sejahtera. Amin. Kami terima sukacita. Amin. Kami terima berkat-berkat yang melimpah. Amin. Karena kami hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Yes, Tuhan. Engkau telah mengangkat kami Tuhan dari lumpur dosa. Engkau telah mengangkat kami dari rumah berhala demi memindahkan kami ke bait-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan. Telah sekian puluh tahun kami menantikan penolong yang lain, tetapi pada malam hari ini Tuhan Engkau datang kepada kami karena Engkau tahu apa yang kami alami selama ini. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Selama ini kami tidak percaya Engkau tahu. Tetapi Engkau katakan sekali lagi, Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu air mata kami, penderitaan kami. Engkau tahu Tuhan. Kami mau belajar percaya kepadamu Tuhan. Ketika kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau bekerja. Kami percaya Tuhan keluarga kami dipulihkan. Kami percaya anak-anak kami akan hidup sesuai dengan tuntunan-Mu. Kami percaya Tuhan, meskipun apa yang kami lihat bertolak belakang, tetapi kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya akan melihat mukjizat terjadi. Karena Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan. Kami berserah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa Tuhan pada malam hari ini yang lapar dan haus akan Engkau, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan Tuhan, tetapi malam hari ini Engkau singkapkan Tuhan melalui firman-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu pada malam hari ini. Engkau berkati para pelayan-pelayan-Mu dimanapun juga mereka berada. Engkau bakar hati mereka, bila mereka boleh merebut kembali domba-domba mereka yang hilang. Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami semua di tempat ini sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Waktu begitu cepat berlalu. Pakai kami. Berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Secara khusus Tuhan, mereka yang telah mensupport komunitas ini Tuhan, lewat tenaga, pikiran, waktu, juga materi Tuhan. Engkau berkati berlipat-lipat ganda. Engkau gantikan berlipat-lipat ganda. Juga secara khusus pada malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala rencana kami untuk mengembangkan komunitas kami ini Tuhan. Kami serahkan setiap langkah, setiap rencana kami, apapun yang terbersit di dalam pikiran kami. Setiap rencana biarlah hanya berasal daripada-Mu. Jikalau tidak berasal daripada-Mu Tuhan, Engkau singkirkan, Engkau enyahkan dari pikiran kami. Biarlah apapun yang kami lakukan Tuhan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Jikalau itu demi kemuliaan kami Tuhan, Engkau singkirkan, Engkau enyahkan di dalam nama Yesus. Engkau batalkan Tuhan. Tetapi jikalau itu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Rencana kami Tuhan untuk mengembangkan komunitas ini, untuk membuatnya lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Jikalau Engkau melihat kami layak Tuhan, Engkau berkati kami. Engkau buka jalan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.